Mari kita berdoa. Shalom semuanya, selamat pagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yaranaya maralamaya mase. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku percaya Tuhan, Engkaulah yang membuat aku tidak akan goyah dalam imanku kepadamu. Engkaulah Roh Kudus yang menuntun kami dalam pembacaan firman pagi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini Pak Gem ndak ikut siaran karena ada tukang ya, yang membersihkan tanaman rambat di tembok belakang ya. Mungkin aku kasih tunjuk satu persatu dulu ya. Dari sini mungkin kelihatan. Nah itu temboknya kan penuh dengan tanaman. Nah sebagian udah bersih kan ya. Nah itu memang tanaman ini sangat cepat untuk merambat ya. Itu saya bersihkan sampai separuh itu, nanti kan setengah tahun udah penuh lagi ya. Nah itu
temboknya ada yang sudah bersih, sampai pakai scaffolding ya saudara-saudara, karena memang tinggi ya, temboknya tetangga itu kan tinggi. Nah, temboknya tetangga kan berapa meter itu ya, ada nih 10 meter barangkali ya. Nah, harus pakai scaffolding, harus pakai tukang 2 ya, kalau satu enggak sanggup. Masang itu scaffoldingnya aja sudah setengah hari saudara, nanti mindah-mindah sudah setengah jam, 1 jam ya. Ya lama lah, mungkin besok belum tentu selesai ya, mungkin minggu depan. Kemudian tembok yang bolong itu saya akan tutup dengan apa itu, seng aluminium itu namanya apa itu, spandek ya, supaya jendela tetangga belakang itu enggak bisa ngintipi saya ya. Kadang-kadang mereka itu pernah ya angkruk-angkruk duduk di tembok yang rendah itu. Duh, kan enggak sopan banget. Terus saya buka jendela kamar ya, jadi dari kamar dia bisa mengintai kamar saya ya. Itu ya, nggak privacy banget gitu ya. Saya nggak ngerti, ini Pak Yusak yang ngerti ya. Orang zaman sekarang itu apa nggak melihat hukum ya kalau membangun bangunan gitu ya. Kalau dulu hukum zaman saya sekolah dulu kan tidak boleh bikin jendela yang menghadap ke tetangga ya, dalam artian terus nggak ditembok gitu ya, terus untuk inceng-incengan. Aturannya kan nggak boleh ya. Begitu juga di ruko gereja ya, tiba-tiba aja ada ruko sebelah yang bikin jendela itu menghadap halaman gereja ya, betul-betul tembok pemisah tapi dibikin jendela ya. Jadi dia malangnya dia suka buang sampah ke halaman gereja ya. Waduh, itu kan bisa jadi apa ya, nggak enak gitu loh ya, kan bertengkar akhirnya. Tapi ketika kami membangun gereja menjadi ruangan, akhirnya ya jendela itu tertutup bata gitu ya, ya nggak bisa dibuka ya, cuma dibuat hiasan aja, ada jendela tapi nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, inilah kaidah-kaidah membangun rumah ya. Mungkin nanti kalau kalian membangun rumah inget-inget ya, nggak boleh yang ngintipi tetangga. Ya kalau apartemen lain lagi ceritanya, kan juga ada jarak dan sebagainya ya. Oke, mari kita baca. Jadi mohon maaf Pak Gem pagi ini enggak bisa ikut renungan ya, ngurusi sampahnya yang harus dikeluarkan dari rumah gitu, sampah pohon-pohon itu ya. Oke, kita baca Bilangan 27 ayat 1 sampai 7. Bilangan 27 ayat 1 sampai dengan 7. Shalom Bu Lili, good morning. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami.
Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya. Di tengah saudara-saudara ayahnya, engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Amin. Bekerja bersama di dalam Kristus. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami, pakailah apa yang Anda miliki dan manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah kata-kata seorang pemudi dalam sebuah wawancara televisi. Kata-katanya mendorong saya untuk mendengarkan seluruh kisah hidupnya. Jadi ada seseorang yang dengerin gitu ya. Saya pun mengetahui bahwa ia adalah salah seorang dari 6 bersaudara perempuan yang semuanya berusaha meraih gelar keperawatan. Mereka pernah menjadi tunawisma dan hidup dalam kesulitan. Tetapi mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat kisah itu ditayangkan, ke-6 saudara perempuan itu sudah hampir menyelesaikan program keperawatan di sebuah universitas lokal. Nah, ini luar biasa ya, mengenai anak-anak wanita ya. Jadi 6 orang semuanya wanita ya. Kalau saudara ibu saya 7 orang wanita, 3 orang lelaki. Masih ada lelaki ya. Nah, bilangan 27 itu menceritakan kisah kakak beradik lain yang bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Kelima putri Selafehat mengajukan banding terhadap hukum tentang warisan. Mereka menghadap Musa untuk meminta keadilan atas kasus mereka dengan berkata, ayah kami telah mati. Dan karena dosanya sendiri, bukan karena kutukan. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya, semua karena dosanya sendiri pasti mati lah ya. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Jadi ayahnya ini punya tanah kan, tapi tidak punya ahli waris lelaki, hanya perempuan 5 orang. Maka Allah menjawab dengan pernyataan revolusioner. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya. Jadi harus ada hak bagian dari ayahnya itu jatuh kepada anak-anak perempuan. Kendati mereka perempuan, tapi mereka pun mendapatkan hak waris itu. Jadi kelima saudara itu yang berkumpul untuk meminta belas kasihan Allah dengan pergi menghadap kepada Musa. Allah pun menyediakan apa yang mereka perlukan saat mereka bersatu hati di hadapannya. Ingat ya, bersatu hati. Jadi nggak boleh gegeran. 5 anak perempuan harus sepaham ya, sepikir, setujuan. Baru di situ Allah bergerak menyelesaikan perkara mereka. Bagi umat Tuhan, bekerja bersama tidak selalu mudah. Ya iyalah, suami istri aja belum tentu satu paham ya. Kalau saya pengennya Pak Gem itu udah pensiun aja lah, melayani Tuhan aja lah. Tapi Pak Gem gak mau ya. Karena mengingat apa? Biayanya besar ya untuk menjadi pensiuner itu ya. Ya ini sebagai satu contoh, rumah ini kan harus dipelihara ya. Rumah yang gede ini kan harus dipelihara, apalagi ada halaman belakang yang cukup untuk dibangun satu rumah lagi ya. Walaupun ukurannya terbatas 6 kali 12. Nah, siapa hari ini yang punya halaman 6 kali 12? Kalau enggak rumah-rumah di Citra Raya sana ya. Wong rumah sekarang ayo ukurannya 5 kali 10 kok ya. Nah ini ada halaman 6 kali 12 dirambati pohon merambat yang tadi saya kasih tunjuk itu.
Nah, ongkos untuk nyewa apa itu tangga apa scaffolding itu 1 bulan 300.000 ya. Tukang 2, tukang sampah 1, 3 ya sudah. Terus apalagi? Ya, nanti setelah itu memasang kembali pagar itu ya. Pagar seng aluminium itu tadi. Biaya lagi kan. Padahal kalau pensiun dibayar pakai apa gitu ya, pakai uang pensiun. Kami enggak di pensiun negara ya, di pensiun Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong, nggak ada pensiun ya. Saya bertanya pada ketua sinode yang senior, "Upah, ada pensiun nggak?" Nggak ada, harus melayani sampai Tuhan panggil. Oh gitu ya. Jadi akhirnya Pak Kem juga kerja sampai titik darah penghabisan katanya begitu. Ya enggak apa-apalah, kerjanya santai. Tapi ya enggak santai ketika mendung. Semalam kan hujan terus merintik. Sampai di doa lawatan jemaatnya yang datang bisa dihitung jari ya. Tapi yo saya salut pada mereka yang datang ya. Pakai jas hujan, hujan-hujan. Saya jalan kaki payungan ya, tak anggap oh ini kayak di New York ya. Kalau jalan kaki pakai payung kalau sedang turun hujan gitu loh ya. Terus gitu aja hidup itu jadi seneng ya. Walaupun kaki terpercik air, rodok basah-basah, tubuh jadi kedinginan, jadi kayak mau kram tangannya, ya enggak apa-apa. Tapi demi Kristus Yesus Tuhan, demi komitmen ya sebagai hambanya gitu, enggak ada alasan untuk malese-lese gitu ya. Walaupun di kamar jauh lebih enak ya, tapi enggak apa-apa. Harus berkomitmen, harus bertanggung jawab. Karena kami sudah diberi fasilitas, sudah diberi berkat, sudah diberi segala-galanya, bahkan nyawa ya oleh Tuhan Yesus ya. Kita harus komitmen, konsisten ya baru berhasil. Nah, jadi disinilah kembali kepada firman Tuhan kita melihat perlunya apa? Bersehati, bersepakat, bekerja bersama memang tidak selalu mudah. Antara suami istri aja untuk satu paham tidak mudah ya. Tapi daripada saya merongrong untuk dia berhenti bekerja, wong saya juga menikmati pekerjaannya, ya wis ben. Enak ya ngomong ya wis ben, sesuka hatimu ya. Pokoknya tersedia dapur mengepul, fasilitas kesehatan ada, dan semuanya beliau juga merawat rumah dengan baik ya. Kalau saudara katakan, oh ya rumahku enggak bocor, rumahku enggak ada apa-apa, enggak perlu dirawat. Coba diperiksa yang teliti ya. Tiba-tiba saja saya menemukan sebuah pohon yang masih kecil yang tumbuh di antara atap dan dinding bata ya. Berulang kali saya matikan pohon itu tapi selalu tumbuh. Karena apa? Akarnya sudah masuk ke tembok ya. Waduh. Kalau saya mengambil akar ini bisa-bisa temboknya ikut harus dijebol ya. Nah ini kan masalah. Harus bayar tukang, bayar bahan, dan harus ada pengeluaran ya. Nah kalau pensiun gimana? Ya untung kalau masih di pensiun negara atau pensiunnya gede ya. Tapi pensiun sekarang masa cukup buat makan saja. Nggak cukup saudara ya. Jadi ayo yang males-malesan hari ini, mendung-mendung, mungkin di New York jatuh salju, enak di rumah, anget-anget. Ayo budal. Ayo berangkat bekerja selagi kaki masih kuat gitu ya. Jadi ini prinsip ini kami pegang berdua ya. Akhirnya ya selama masih kuat, selama dipercaya oleh Tuhan, selama dikasih privilege, selama dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk nyambut gawe, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan, budal gitu ya. Itu loh gambar yang emoticon itu. Ayo budal ya, ayo berangkat gitu ya. Nah, ayo 5 anak Selafehat ini akhirnya komplain ya kepada Musa. Ya apa ini? Mosok aku ndak dapat
warisan 5 anak perempuan, anak wedok ya. Akhirnya Tuhan juga turun belas kasihannya. Ya iyalah, demi keadilan, walaupun anaknya perempuan semua, tetap aja dapat warisan. Puji Tuhan. Sebab apa? Warisan tanah itu penting ya. Makanya orang dulu tidak menjual tanah mereka, karena itu untuk warisan dari keluarga mereka ya. Untuk diusahakan, untuk menjadi satu penghasilan untuk menghidupi mereka. Mungkin mereka menjadi tua, menjadi sakit-sakitan, dan tanah itu bisa diusahakan oleh orang yang bekerja kepada mereka. Tetapi kalau hari-hari ini itu banyak orang jual warisan, saudara ya. Wis didolai gitu ya. Tapi kalau diberikan satu properti lagi atau sesuatu hal tanah yang menghasilkan ya untuk kehidupan, ya enggak masalah. Tapi masalahnya kalau diberikan hal-hal yang nilainya merosot dan akhirnya enggak laku, lah itu jadi masalah ya. Nah, mari kita simak ini ya. Kita memang harus bersatu, kita memang harus sepakat. Jadi ayo kita sepakat bekerja sama, ini tidak mudah. Meminta hikmat dan tuntunan Allah, kita akan mengalami pertolongan untuk dapat bersama-sama melayani dengan baik di dalam Kristus. Ya, hari-hari ini memang hari-hari yang susah. Tapi dari sejak dulu kita selalu ngomong hari-hari yang susah. Baru setelah kita ngelewati hari itu kita bisa ngomong dulu lebih enak. Karena apa? Hari ini lebih susah. Jadi daripada ngomong hari ini lebih susah, besok lebih susah, lebih baik kita perkatakan iman kita ya. Besok aku dapat warisan dari surga, ya kan? Karena kita semua anak-anak Tuhan. Nah, warisanku dari surga itu cukup untuk memelihara hidupku, bahkan berlebih untuk memelihara orang lain. Nah, mengapa kita tidak berkatakan hal yang seperti itu? Daripada mengeluh, membayangkan masa-masa kejayaan, ya sudah berlalu itu. Tetapi kita melangkah menuju masa depan. Jadi kita perlu melangkah. 3 hari ini kaki saya sakit. Setelah hari Senin pergi ke dokter di Surabaya, naik mobil yang tidak sampai ke rumah karena macet, maka kaki saya ngomel. Hari Selasa masih ada kegiatan, sampai juga sore saya juga ke Surabaya ngantar pendeta untuk pulang ke rumah, sekalian mampir untuk nukerin voucher ya. Jadi dapat kado itu voucher yang harus diuangkan, dibelanjakan maksudnya. Ya sekalian karena dekat dengan Galaxy Mall, maka saya mampir Galaxy Mall untuk beli apa? Sepatu, saudara ya. Terus tenang aja, sepatuku ini sudah expired semua, ada sing mangap kayak cepaplok, pokoknya rasanya sudah bertahun-tahun dia ikut saya mau pensiun ya. Ya udah tak pensiun, saya cari sepatu. Mendapatkan sepatu, tapi kalau wanita itu belanja, ini inget ya. Di sini ada suami-suami juga kan ya. Kalau wanita itu dilepaskan di mall ya, tujuannya kan beli sepatu. Tapi hasilnya itu ada 3 set baju. 3 set baju, 1 set sepatu. Untuk apa itu? Untuk hari Natal, untuk Natal kaum wanita, untuk apa lagi ya satu? Untuk pelayanan keluar, ada undangan pelayanan. Karena lama, bajunya itu aja bosen. Itu wanita ya, walaupun sudah sak lemari. Tapi bosan. Jadi cari yang masa kini. Padahal yang masa kini itu dulu juga sudah ada. Tapi itu wanita ya. Kalau tidak ada wanita maka semua mall akan tutup. Karena nggak ada yang beli, saudara. Kalau laki-laki semua. Jadi Tuhan itu kan baik. Ini alat make up apa aja itu buat apa? Diproduksi ya. Jadi orang hari ini kaya karena jualan skincare. Kalau mau kaya cepet, dodolan skincare. Habis gitu dipasang di TikTok
ya, glowing dan sebagainya gitu ya saudaraku ya. Ya itulah wanita. Jadi semua pasar ini berkutat di dunia wanita. Coba saudara teliti, bener nggak ya? Mulai tas mehong, sepatu mehong, baju mehong, itu punya siapa? Wanita. Coba itu promo, dompet laki mehong, sabuk laki mehong, dasi mehong, rasa nggak ono sing tuku. Terbatas saudara-saudara, karena lelaki itu cuma dikit ya keperluannya ya, skincare ya, sekarang aja mulai skincare, tapi perasaan banyak yang ndak skincarean ya. Jadi ingat loh ya, ladang uang itu untuk puterannya kaum wanita ya. Dunia ini berputar di asas penjualan untuk kaum wanita, bener nggak ya? Pasar gitu. Kemarin saya dengar Guru Yulia khotbah tentang bagaimana mencari pekerjaan, dan ternyata dodolan kangkung di Shopee itu bisa sugih saudara-saudara. Jadi kalau hari ini saudara ngeluh ndak ada pekerjaan, hidup susah, ayo berhenti ya. Karena Tuhan sudah menyediakan dengan dengan privilege yang kita punya. Dengan modal yang sudah diberi kepada kita oleh Tuhan. Kita mungkin tidak punya warisan dari orang tua kita ya. Orang tua kita mungkin miskin, meninggalkan hutang, apalagi meninggalkan masalah, tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Tetapi ingat, kita ini anak Allah Bapa di surga, ahli waris kerajaan surga. Kita ini prince dan princess. Amin. Ya, saya ini dikatakan princess katanya Bu Heti. Kalau princess makannya cuma separuh mangga itu kuat katanya. Oh ya enggak lah. Saya juga makan normal gitu ya. Tapi maksudnya enggak nukang gitu ya. Kalau Bu Heti itu jadi tukang loh. Ya ampun, ngelabur tembok sendiri dan semua sendiri. Terlalu punya talenta yang dahsyat, yang kuat. Kalau aku enggak sekuat itu. Maka dari itu, ayo kita bekerja sama ya, saudara-saudara, bekerja sama. Supaya apa? Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Punya hati yang rendah, meminta hikmat dan tuntunan dari Allah Bapa di surga. Hari-hari ini memang susah, semua ngomong sepi ya. Tadi Pak Gem ngambil setorannya ke detir saya. Lah kok cuma segini katanya begitu ya. Ya iyalah cuma segitu kalau kita ndak open PO, kalau kita ndak bercoang ya. Ya kalau ada yang sehari-hari terus kita duduk diem, ya cuma segitu. Hanya hari Minggu saja yang rame. Ya sudahlah, orang jualan ya begitu. Kadang rame, kadang ndak rame, kadang amazing, wih kok bisa segini ya. Ya udah, itu dijalani aja ya. Kita harus melangkah maju. Amin saudara-saudara. Hari ini yang mager, yang merasa melo di kamar, aku kerja apa ya? Nggak ada yang dikerjakan. Keluar kamar ya. Dilihat apa yang bisa dikerjakan, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan. Mungkin ngosek kamar mandi yang ngetel, mungkin masak seadanya supaya semangat, mungkin mendekor ruangan ya dengan bahan-bahan dekor yang sudah disimpan. Ini hari ini aku mulai dekor Natal ya, walaupun masih bulan November, sebab nek Desember wis ndak ada waktu, sudah penuh dengan hal-hal pelayanan Natal ya. Semua saya turunin dicuci ya. Terus saya mikir ini apa yang mau dikasih itu garland ya, itu ringnya Natal itu ya, daun Natal itu apa yang mau dikasih itu. Oh, saya pikir-pikir ruang makan sama dapur ya, saya pengen dapur yang bersuasana Natal gitu ya. Nah ini bergerak ya, nggak usah beli-beli, yang ada dipakai. Tapi saya perlu orang laki untuk menek karena saya nggak mau naik tangga. Nah itu nanti adalah besok ada orang laki yang bisa disuruh
mendekor. Nah ini supaya apa? Kita nggak merasa kita nganggur, kita nggak merasa kita ini nggak bekerja. Ya bekerjalah apa yang kita bisa lakukan. Nanti lalu diupload. Ya syukur-syukur kalau orang tanya ini beli di mana. Nah itu kan bisa sarana berdagang saudaraku ya. Sebetulnya banyak loh kesempatan. Ya saya kalau kepengennya mau bikin ini, bikin itu, sudah mulai nyetok makanan Natal, nanti open PO. Lah itu kan sesuatu pekerjaan ya. Di hari tua kok tambah kelutekan ya. Gak mau menang. Sampai kaki ini 3 hari loh sakit. Aku ndak ke kantor 2 hari. Sebab biasa jalan ya. Kalau jalan tuh sakit pol. Aku pikir-pikir, ojo-ojo aku harus tongkatan. Waduh, aku buang jauh-jauh itu ya. Aku gerak-gerakkan ya melawan sakit. Saudara pernah melawan sakit? Kalau misalnya tangan ini kan dulu finger trigger, tak lawan ya. Tak lawan, tak gini-ginikan. Kita harus melawan sakit. Pak Simeon harus melawan sakit. Bener nggak? Mungkin mulut harus dilatih A, I, U, E, O ya. Ngomong A, I, U, E, O ya. Supaya kita bisa lantang kalau khotbah. Tangan juga digerak-gerakkan supaya bisa megang mikrofon. Melawan sakit. Kemarin saya melawan sakit. Kaki saya gerakkan. Kaki saya tekuk ya. Yang sebelah kiri itu ngadat. Saya tidak ngerti kok bisa ngadat kayak gini ya. Tapi saya tidak rame-rame. Wis pokoknya tidak ke kantor dulu. Mungkin orang kantor mikir, "Kira apa ibu nggak ke kantor ini?" Tapi mereka mungkin pasti happy tidak ada aku ya. Gak ada nyuruh-nyuruh. Jadi hidup kita ini melawan sakit saudara-saudara. Bukan saja melawan penghulu udara. Tapi awak ini harus dilawan juga. Sing males lah, sing mager lah, sing sakit lah. Coba saudara tidur terus nonton TV. Nanti punggungmu sakit pasti ya. Jadi dari hasil menunggu dokter 2 jam, pulang 2 jam, jadi 4 jam duduk. Akhirnya aku sakit. Karena biasanya jalan ke sana kemari. Dan juga 1 kali karena dokter ngomong, ini kaki harus digerakkan, tambah sakit. Karena apa? Saya ngelilingi komplek langsung 1 kali ya. Dimarahi Pak Gem, kamu itu nggak usah jalan segitu jauhnya katanya. Tambah sakit katanya. Ya bener juga sih, terlalu persneling 3 ya, mestinya persnelingnya 1 dulu. Ya udahlah. Ya udah, mau sakit mau gimana, tapi ya Pak Gem baik dikasih obat Voltaren anti nyeri. Cak minum 2, saya takut minum akeh-akeh nanti ketergantungan. Jadi 2 hari saya minum. Nah pagi ini saya gerak-gerakkan sudah sembuh saudara. Kalau sakit itu kita lawan, dia pergi. Karena firman Tuhan ngomong, iblis kamu pergi, ya kan? Tuhan ini nak ngusir iblis gak akan ngomong saudara-saudara. Pergi, ngono. Sakit ini pergi, kamu pergi, nggak usah nempel kepadaku. Dan akhirnya sembuh, keren kan? Ada kuasa dalam mulut kita. Daripada kita ngomel-ngomel ngeroweng, oh PHK lagi, oh enggak. Aku pasti menemukan satu pekerjaan yang cocok dengan diriku. Entah itu online lah, entah itu onsite kah, entah itu bekerja di rumah kah, entah itu di dapur kah, entah itu di garden kah. Saya kadang-kadang mikir, iya ya, tukang garden itu sok sugih loh, iya kan? Sebab tanaman itu burak harganya, bener nggak? Kalau orang sudah kadung seneng ya, tanaman itu bisa dijual miliaran loh saudara ya. Saudara ngumpulin tanaman ya, saya ngumpulin tanaman tak pecah-pecah. Terus nanti ada orang datang itu, oh apik ya tanaman, aku boleh minta lah ini. Kalau minta harus bayar pot sama tanah. Jadi penjualan kan. Kalau diupload di medsos bisa dibeli orang saudaraku. Saya lihat tanaman saya cantik-cantik, bagus-bagus, tapi nggak tak jual. Sebab itu adalah hiburan saya ya. Bu Simeon itu loh, nek nanem itu ya bagus-bagus loh ya. Tapi kalau nak mulai nanem dari kecil gitu ya, ya memang lama, butuh waktu lama gitu ya. Tapi itu ya
berharga gitu ya. Merembet, dulu janda bolong kan. Ya, sekarang sudah murah, dulu mahal. Apa saja yang dulu pernah mahal. Ya, saya pernah loh jual apa itu ya, gelombang cinta 650.000, lumayan kan. Saya enggak kerja apa-apa tapi ini gelombang cinta kok jadi bagus. Ada uangnya saudara, ada nilainya ya, apalagi tanaman-tanaman langka ya. Itu saya perbanyak. Hari ini saya mau memperbanyak Wijaya Kusuma kecil yang wangi di malam hari. Saya melihat lumayan loh. Harganya ya 50 ribuan. Nah, itu kalau 5 biji aja 250.000. Jadi hari ini ojo sambat. Ojo sambat, jangan sambat, jangan mengeluh gak punya duit. Duit itu akan datang kepadamu kalau engkau kerja. Kalau engkau gak males, engkau gak mager, engkau minta hikmat dan tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa jadi gardener yang luar biasa. Engkau bisa jadi tim untuk bersihin rumah. Loh, aku bayar loh orang-orang yang tak suruh bersihin rumah itu ya. Walaupun mereka orang-orang di gereja, ya tak bayari lah, ya kan. Duh, lumayan kan saudara, lap-lap, nurunin korden serumah. Nah, bisa nggak 1 hari selesai, bahkan 1 jam selesai. Jadi begitu korden itu tak turunin, masukin mesin cuci, masih mamel-mamel, tak pasang lagi saudara. Jadi mereka turun naik. Nah, ini hikmat dari Tuhan ya. Kalau tak kasih laundry, berapa duit saudara? Dan ada satu bahan yang dapat membersihkan segala perkara. Nah, ini. Kalau ada lap dapur, korden gimbal, itu dikum dulu sama sitrun ya. Satu plastik kecil gini mek 2.000. Wih, Mbak beli 2 renteng saudara ya. Dan akhirnya korden-korden itu sebelum dimasukin mesin cuci itu direndam dulu sama sitrun ya. 15 menit lah, dikira-kira sama sitrun, diperas, dimasukin mesin cuci. Akhirnya kinclong saudaraku ya, jadi siap menyambut Natalan di rumah ya. Karena ada open house untuk familinya bapak ya. Kalau familiku jauh-jauh nggak datang. Familinya bapak. Biasanya mereka punya peraturan kalau Imlek di rumah Kode, kalau Natalan di rumah Konga. Koli ada di Singapura, Kadoan. Terlalu biaya tinggi. Nah, disinilah kita bisa bekerja bersama dalam doa ya. Saudara-saudara yang sudah mandiri ini berdoa, mendoakan, saling mendoakan satu dan sama lain. Itu aku merasa punya keluarga ya. Di situ kami merasa kami punya orang-orang yang mendukung kami gitu. Ketika kami susah, ketika kami sakit, ketika kami kekurangan, kami mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah, inilah warisan-warisan yang tidak kelihatan ya. Jangan warisan itu dikonotasikan cuma apa namanya, aset, terus apa, uang. Enggak, warisan yang diwariskan oleh keluarga kita semasa orang tua kita hidup adalah kerukunan ya. Persatuan dari anak-anak ini juga warisan gitu ya. Nah, kalau warisan dari surga mulia itu tentu segalanya ya. Bapak kita sugih soalnya ya kan. Jangan takut. Maka dari itu hari ini ayo kita renungkan apa kita punya ya. Persekutuan rumah tangga keluarga ini ya. Kita bekerja bersama di dalamnya bersama Kristus ya. Jadi jangan ngeluh lagi. November ini dinikmati. Ada kuasa mujizat di dalam hari Natal. Bener nggak? Bener loh. Yesus datang untuk memberi kita hidup. Yesus datang untuk memberi kita damai. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Hari ini ayo mulai berkata-kata positif. Mulai ini ya, persaudaraan ini dibina dengan baik. Oh, mari musuhan sama adik sama kakak. Wis undangan Natalan di rumahmu pasti mau datang. Iya kan? Iyalah ya. CCM ini punya Pancasila, punya saudara-saudara berpancasila. Ya, mereka diundang datang, katanya mereka juga mau gitu ya. Luar biasa bukan? Ayo. Yusak, Pak Yusak gimana Pak?
Pak Diki. Tapi Pak Diki luar biasa kan, mewariskan iman katanya Pak Yusak. Teladan papi saya. Iya, teladan besok ya. Kalau papi benar-benar sudah pulang ke surga mulia, Pak Yusak ditunggu Pak Henry untuk doa fajar. Tiap jam 4 jok lali, iku warisan iku. Pak Diki itu ya, gereja masih belum ada umat, Pak Diki wis duduk. Terus wis komat kami berdoa. Nah, bisa nggak gitu? Itu warisan loh ya, warisan keteladanan ya. Ya mungkin Pak Yusak tidak bisa gitulah, tetapi harus dipikirkan ya, nanti biar ada kelanjutan estafet dari pendoa fajar gitu loh Pak Yusak ya, ojo bulet ae. Saya jadi suster ngasih makan lewat sonde, ya harus. Dulu kan bapak ya didulang ambil bapak mbok, ya kan. Masa bisa langsung makan rujak kan enggak toh. Makan bubur ya, bubur halus gitu loh ya. Nah sekarang mau makan bubur halus kan gak doyan. Maka dari itu ayo, semua warisan-warisan dari orang tua kita, kalau yang jelek ya nggak usah pakai, yang baik-baik itu diteladani, diteruskan. Nah penerus ya kan. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih, pagi ini kami mau bekerja bersama dalam Kristus. Walaupun mungkin kami tidak dilahirkan dalam satu rumah tangga dan tidak saudara daging, tetapi kami keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami punya warisan dari kerajaan sorga. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Terima kasih untuk semangat pagi hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendukung kami, bahkan mendukung siaran ini. Mereka mendukung ketika kami sakit, ketika kami kekurangan, ketika kami ada masalah. Tuhan, mereka selalu mendukung kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan cuaca yang kedinginan, mungkin ada yang kepanasan, di Australia panas, Tuhan tolonglah supaya kami tetap sehat. Terima kasih Bapa untuk iklim yang Kau berikan. Hindarkan kami dari bencana alam. Kami berdoa untuk Pak Diki, untuk Pak Aris, untuk Bu Lydia Magdalena, untuk Bu Saiman, Pak Saiman. Tuhan, berikan mereka pemulihan kesehatan. Juga Bapak Simeon, Ibu Simeon, berikan mereka sukacitamu sehingga pulih sempurna kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang selalu ada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mereka yang telah dikuatkan juga bersama-sama kami dikuatkan. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Bambang, Bu Vera, semangat. Pak Yusak, semoga Pak Diki mendapat yang terbaik dari Tuhan. Keluarga Pak Yusak di Lumajang tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita. Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Titik Sulistiani, Bu Marta Christine, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Susilo, Pak Sus, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani, Bu Rima, Pak Anton, Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Lukas, Bu Lukas, semuanya, Bu Viken, Pak Henry, Pak Martin, Bu Febi, Bu Lili, Yohanes, Bu Reni, Pak Fran, Bu Sepsi, Pak Anton, Bu Tiar, Esther, Patrick, Pak Salmon. Oke, semua yang sudah bergabung setiap hari. Terima kasih. God bless you all. Baik, nanti siang, nanti malam
bersama-sama di renungan ini. Semangat, semangat, semangat.